Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vindo Rizkianto dengan NPM 1817051059. Saya dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Teori Informasi untuk ujian akhir semester. Di sini ada dua soal, yaitu yang pertama metode Huffman-Code dan Shannon-Vandercode. Ya, yang pertama itu kita akan menjelaskan apa itu Huffman-Code dahulu. Huffman-Code itu dalam ilmu komputer dan teori informasi itu bisa disebut dengan tipe kode yang paling optimal yang biasanya digunakan untuk lossless data compression. Ya, algoritma Huffman-Code ini ditemukan oleh David O. Huffman pada saat ia masih seorang mahasiswa di MIT dan diterbitkan pada tahun 1952. Huffman-Code ini sendiri bisa dipandang sebagai sebuah tabel kode variabel panjang untuk pengkodean simbol sumber seperti sebuah karakter dalam sebuah file. Algoritma ini memperoleh dari tabel tersebut berdasarkan dari estimasi probabilitas atau frekuensi munculnya setiap nilai yang mungkin dari simbol sumber. Jadi algoritma ini mendapatkan tabel itu berdasarkan berapa kali munculnya satu huruf tersebut gitu. Nilainya itu berapa kali gitu munculnya. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini ada sebuah karakter atau kalimat ya, dan itu akan kita hitung berapa kali sih munculnya sebuah karakter itu, munculnya itu berapa kali gitu loh. Ada spasi ini contoh 7 kali, A itu 4 kali gini. Jadi kita urutkan dulu yang paling besar gitu, yang berapa kali paling banyak munculnya. Jadi sini paling banyak muncul tuh spasi itu 7 kali. Lalu kita akan encode ke dalam kode biner. Nah, seperti ini kode binernya contohnya ya. Oke, langsung saja kita selanjutnya menuju ke kode programnya. Di sini saya menggunakan 4 buah library. Yang pertama IOStream, string, key, dan unordered map gitu ya. Di sini ada Unix Space std seperti biasa, karena jika tidak menulis ini maka kita harus menulis ulang berkali-kali std gitu. Selanjutnya kita ada sebuah struct node gitu ya. Di sini struct node itu kita memiliki tipe data di dalamnya itu ada char, integer gitu ya. Nah, untuk char sendiri kita namakan dengan ch, untuk integernya nanti itu kita namakan dengan atau frekuensi gitulah ya. Lalu node-nya ini pointer left dan pointer right gitu. Selanjutnya node bintang atau bisa disebut pointer, get node gitu kan. Untuk mendapatkan nodenya itu kita mengambil dari karakternya. Untuk mendapatkan node-nya itu dengan karakternya dengan frekuensinya dengan node pointer kiri pointer node kanan ini ya. Lalu kita membuat node baru ya, node pointer node jangan new node ya. Selanjutnya node-nya ini kita ganti dengan ch ya, kita node-nya lalu dengan frekuensi dengan left dan right seperti itu. Lalu akan kembali ke node ini gitu, return node lagi ya. Lalu struct atau compression ya. Di sini menggunakan ball operator, ball gitu ya. Ball ini boolean gitu ya. Node pointer 1, node pointer r, dia akan mereturn ke 1 ke frekuensi dan r akan ke frekuensi juga gitu. Selanjutnya encode gitu ya. Encodingnya itu kita ini untuk compressionnya untuk karakter ke operator tadi itu ya, akan jadi frekuensi untuk perhitungannya berapa kali munculnya sebuah karakter itu gitu. Lalu encode gini, node root string str ini ya, unordered map ini char string dan Huffman-Code gitu ya. Untuk encodingnya penghitungannya gitu. Selanjutnya logiknya itu kita
jika root sama dengan null pointer, dia akan return. Selanjutnya jika tidak root left dan tidak root right, movement code root karakter menjadi string gitu. Encode-nya root left string 0, movement code encode root right string 1 gitu. Seperti tadi kan contohnya itu kan 0 dan 1 ya untuk kode binary itu ya. Jadi seperti ini. Stringnya 01, 0 dan 1 gitu. Lalu kita akan menganukan ke decode-nya untuk merubah lagi ke awal. Ya, decode-nya itu not pointer, root, integer dan index string str gitu ya. Jika root sama dengan null pointer seperti tadi, dia akan return. Lalu if tidak root left dan tidak root right, maka munculnya akan root karakter. Jadi kembali ke karakter yang kita masukkan lah intinya gitu lah ya. Dia akan return gitu. Lalu index plus plus jadi tambah 1 gitu. Untuk indeks tambah satunya ini, jika string index sama dengan 0, nah dia decode left index string. Else-nya itu decode root ke root kanan index string gitu. Jadi indeksnya akan bertambah 1 gitu ya. Tergantung kondisinya gitu. Selanjutnya kita akan membuat movement tree-nya ya untuk teksnya, string teksnya ini. On root map char, di sini ada char dan integer ya, frekuensi. Nah, selanjutnya ada for perulangannya itu karakter ch dengan teks. Lalu nah frekuensi dari karakter ini akan melooping gitu. Jadi setiap karakter di teks ini akan plus 1 gitu, melooping ya, menghitungnya gitu. Lalu priority key not pointer ini kan vektor not pointer compression p key ya. Jadi ini untuk membuat menterinya. Lalu perulangan lagi auto pair frekuensi p key push get not pair first pair second null pointer gitu. Lalu perulangan lagi size-nya 1 ya. Node-nya jika node pointer left, dia akan ke top dan pop gitu, akan mempop gitu. Rect juga seperti itu. Nah, selanjutnya integer sum, jika left frekuensi ditambah right frekuensi, maka dia akan mempush gitu, mendapatkan node 0 sama left right gitu. Selanjutnya node pointer root sama dengan p kali top gitu ya. Nah, untuk map catatan movement code encode rootnya nanti akan tampil di sini encode-nya ya, movement code gitu. Jadi dia mengambil dari encoding movement code itu. Ya, selanjutnya di sini akan menampilkan movement code-nya tadi ya, si out-nya. Nah, perulangannya itu auto pair movement code, si out pair first, pair second. Ya, jadi di sini dia akan mengurutkan gitu. Mengurutkan movement code-nya karakter movement code-nya itulah ya. Dia akan mengurutkan movement code-nya. Lalu di sini akan menampilkan kata aslinya ya. Di sini lalu string untuk menghitung encode tadi gitu loh, menampilkan encode tadi gitu perulangannya. Lalu di sini menampilkan encode-nya. Lalu di sini in index min 1 untuk mendecode-nya ya. Jadi dia akan kembali ke
kata awal tadi gitu. Lalu di sini in main string text UAS. Nah, contoh kalimat yang saya gunakan adalah UAS teori informasi. Ya, jadi coba kita compile saja. Nah, seperti ini. Jadi movement code-nya itu adalah nih ya, ada STINARMUOF gitu ya. Nih, langsung ini dia movement code-nya adalah S itu 1111, T itu 000 dan seterusnya gitu. Nah, kata originalnya itu tadi saya gunakan UAS teori informasi. Nah, encode katanya itu U. U itu tadi 0111. Nah, seperti ini U. Selanjutnya ini A, mana A tadi? Nah, ini A. Ini S. Nah, ini S. Selanjutnya T. Ini spasi ya. Spasi ini, terus ini T. Nah, seperti itu. Jadi ini encode-nya ini akan menampilkan satu urutan dari satu persatu seperti ini. Nah, di encode ini nih. Jadi dia menghitung dari perulangan ya. Perulangannya ini akan menghitung dari Huffman codingan tadi. Dia akan mengambil dari kata ini ditambah sama dengan Huffman code. Huffman code itu yaitu Huffman coding yang sudah di sini. Ya, kode biner tadi itu ya. Akan mengambil dari sini dan mengurutkannya akan seperti kata yang kita inputkan. Jadi U dulu, lalu A ke kanan gitu ya, memanjang ke kanan. Seperti itu. Jadi lalu dari encode-nya ini akan kita dapatkan decode-nya kembali kata awalnya originalnya lagi itu seperti UAS teori informasi seperti awal gitu ya. Oke, selanjutnya ada Shannon-Fano coding gitu. Shannon-Fano coding itu adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan kompresi data sehingga ukuran data yang dihasilkan menjadi lebih rendah dari ukuran sebelumnya. Ya, ini hampir sama dengan Huffman code, cuman karena ini Huffman code lebih banyak digunakan, jadi Shannon code tidak terlalu sering gitu digunakannya. Sama sebenarnya fungsinya untuk menjadi ukuran data asli itu menjadi lebih kecil gitu, kompres gitu ya. Contoh kali ini tuh, nah contohnya itu seperti kompresi dan pengambilan data dari sebuah kalimat gitu ya. Shannon-Fano coding adalah sebuah teknik untuk membuat kode prefix berdasarkan beberapa set simbol dan kemungkinan simbol tersebut. Algoritma ini tidak mencapai panjang kode optimal yang seharusnya, tetapi algoritma ini menjamin bahwa semua panjang huruf kode dalam satu bit pada id log p gitu. Ya. Langsung saja kita ke kode programnya. Di sini saya menggunakan 4 library juga, ada iStream, String, dan CMath. CMath itu untuk perhitungan matematikanya, dan CStudio. Seperti tadi kita menggunakan di sini space std supaya tidak berulang kali menulis std. Nah, di sini kita buat struct juga, structnya karakter T ya. Jadi isinya itu di dalam struct ini ada char, integer, dan string gitu ya. Char ini kita bermisalkan dengan C, frekuensi dengan frek, string itu dengan code gitu ya, untuk menampilkan gitu. Jadi karena menampilkan nanti karakternya, frekuensinya, kode ini deklarasi dari sebuah struct kayak gitu ya. Selanjutnya adalah void Shannon Fano ya. Ini karakter T, pointer char, terus integer n, in star 0. Nah, jadi startnya itu dimulai dari 0. Terus konstanta string and branch nya itu masih kosong, konstanta string full branch nya itu masih kosong karena belum masuk gitu ya. Terus string code nya itu full branch plus branch ya. Jadi full branch ini ditambah branch ini, string kata ini ya, nanti akan mengambil dari sini string kode stringnya itu. Nah, lalu ditambahkan. Lalu jika star sama dengan n, jika char star code sama dengan code gitu, dia akan return nilainya gitu ya. Selanjutnya in summary 0, perulangannya ada integer i sama dengan start, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Maka sumnya ini akan menjadi
memanggil array yang charge frekuensi ini tuh ya. Selanjutnya sum dibagi 2. Nah, ini rumusnya itu di sini yang dibagi 2 ini. Jadi integer i sum 2 char star frekuensi. Tuh, selanjutnya perulangannya i star plus 1 ABS sum min sum 2 plus char i frekuensi. Nah, char frekuensi yang di sum 0 tadi, nah perulangan di sum 0 dia akan ditambahkan dengan sum 2 gitu ya. Kurang dari ABS sum dikurang sum 2 dan i sama dengan kurang dari n i plus plus. Tuh, untuk perulangannya mendapatkan sum 2 nya gitu ya. Selanjutnya Stefano charge i kurang 1 star 0 code. Nah, charge n i 1 code ya. Ini sama seperti tadi, kodenya itu dimulai dari 0 dan 1 gitu loh. Dimulai dari 0 dan berakhir dengan 1. Jadi hanya 0 dan 1. Selanjutnya kita masuk ke mainnya. Di sini kita deklarasikan string s. S itu adalah kita masukkan katanya. Nah, katanya ini. Selanjutnya adalah kita akan memasukkan sebuah karakter size-nya ini ya. Karakter t, pointer charge. Kita akan membuat karakter baru ya sini. Charge new karakter length, panjangnya ini supaya terbaca. Lalu size-nya itu masih 0 gitu. Lalu di sini perulangannya integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan panjang karakternya, lalu i plus plus ya. Di sini integer j-nya itu sama dengan 0. Perulangannya lalu integer j ini perulangannya itu j kurang dari size dan charge j. C itu karakter ya. Si ini looping yang diambil dari sini, i plus plus loopingnya itu dia akan masuk ke sini nanti. Lalu j plus plus, nah j tambah 1 nanti gitu ya. Lalu jika j sama dengan size karakternya, maka charge size karakternya itu akan menunjukkan si, lalu charge size-nya itu akan menambah frekuensinya itu sama dengan 1 gitu. Nah, jika else itu maka akan charge j yang di sini, perulangan yang di sini akan frekuensinya akan bertambah plus 1 gitu. Lalu boolnya is short untuk perhitungan booleannya is short false. Jika false, maka perulangannya jika tidak short ya, maka is short true gitu. Lalu perulangannya di sini for integer i sama dengan 0, i kurang dari size kurang dari 1, i plus plus gitu ya. If charge i frekuensi kurang dari charge i plus 1 frekuensi, maka kita di sini kita membuat kayak tempat penyimpanan karakter baru gitu ya. Karakter tmp charge i, lalu charge i sama dengan charge i plus 1, charge i plus 1 sama dengan tmp ya, membuat tempat baru gitu. Is short false gitu ya. Lalu di sini saya charge size kurang sama dengan 1, kurang 1 gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan seperti menunya doang, hanya menunya saja gitu ya, tampilan biasa saja. Di sini ada perulangannya lagi untuk menampilkan perhitungannya tadi gitu ya. Untuk menampilkan perhitungan yang sudah dilakukan gitu ya. Selanjutnya kita akan mencoba mengcompile-nya gitu. Nah, ini kita masukkan katanya. Katanya misalkan seperti tadi saja ya, UAS teori informasi. Tuh. Nah, jadi karakternya itu ada IAS spasi ORUSTN gitulah ya. Jadi di sini frekuensinya tadi itu, nah mana tadi frekuensi, mana frekuensi ya? Ini. Nah, dia akan menampilkan yang lebih besar frekuensi munculnya terlebih dahulu, jadi nambah
munculnya terlebih dahulu paling banyak gitu, menampilkan gitulah ya. Selanjutnya di sini ada kodenya, kodenya sama seperti tadi, itu kodenya 00, 010, 0110, 01111 seperti itu ya. Ya mungkin segitu saja. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.